Happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat beribadah saudara. Saudara excited untuk beribadah? Saudara bersuka cita untuk bertemu Tuhan? Yang bersuka cita tepuk tangan yang luar biasa. Karena orang-orang yang mencari Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan, amin. Apapun yang kita hadapi, mari bawa kerinduan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau katakan Kau baik. Mari kita mengucap syukur. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ini kerinduan kami menyenangkan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, mari kita katakan, berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Yang mau sembah Tuhan, angkat tangan kita. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Mari segenap hati kita mau sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Dia baik bagi kita. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saya mengundang kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari bawa hatimu yang menyembah. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang mencari-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Segenap hati kami, mari angkat hatimu, angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Sembah Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Ku rindu selalu menyenang. Biar ini jadi kerinduan kita sama-sama saudara. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yang mengalami kebaikan Tuhan, tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Sambil katakan, kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami katakan Engkau baik.
apapun yang kami alami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami mau tetap katakan Engkau baik selamanya. Haleluya. Oh, Kau baik. Kami datang menyembah-Mu. We give You glory, we give You praise, we give You honor, oh God. We worship You, we worship You. Mari bebaskan roh kita menyembah Tuhan, saudara. Jangan lihat kanan kiri, mulai suarakan suaramu, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Kami menyembah Allah yang hidup. Haleluya, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjadikan segalanya baik. Kami sembah dalam Yesus Tuhan. Oh, we worship You Jesus, we worship You Jesus. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan, saudara. Apapun yang kau alami, apapun yang terjadi, sakit, penyakit, masalah, mulai datang kepada Tuhan. Katakan Engkau baik, selamanya baik. Tak pernah berubah kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajar kami datang menyenangkan-Mu, ajar kami datang menyembah-Mu. Lebih dari yang kami perlukan, lebih dari yang kami ingini, hanya Yesus Tuhan. Ajar kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh-Mu yang membebaskan, Roh-Mu Tuhan yang menjamah, Roh-Mu yang memulihkan kami, Roh-Mu yang memberkati kami. Saya rindu angkat kedua tangan kita, saudara jemaat Tuhan, jangan lihat kanan kiri. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah. Mari angkat pujian-Mu, saudara. Nyanyi segenap hati kita, katakan, we worship You Jesus. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kami tahu kami tak dapat membalas, tapi ajar kami setia, ajar kami terus menyenangkan-Mu. Kami sembah Yesus. Amin. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. This is our desire, this is our pray, to worship You, to worship Your name. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir ketika kami datang menyembah, dan Kau siap melawat kami. Sukacita-Mu melimpah atas kami, berkat-Mu dicurahkan. Yang percaya, yang diberkati sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan sambil sorak-sorai. Hey. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus baik? Lambaikan tanganmu tinggi, Bapak Ibu Saudara. Hey. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With Your mercy each day through the light, let Your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let Your favor pour out, Jesus. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let Your favor pour out,
is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Saya rindu kita semua mengangkat tangan buat Tuhan kita, bersorak yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Come on. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday. Woo! Mari melompat lebih lagi buat Tuhan kita, come on. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Haleluya. Saudara bersuka cita karena Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Boleh beli tos kanan kiri, saudara kasih tahu, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Hey, come on. Hey, boleh semangat memuji Tuhan Yesus. Lukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Angkat tanganmu sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Come on, sing it out, energy. Oh, oh, datanglah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yang keras bersorak, great is our God. Tidak ada Allah yang dahsyat seperti Yesus, amin. Semua tepuk tangan yuk. Kau pemilik hidupku, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Is the way and the truth and the life. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Siap terima kuasa kebangkitannya yuk. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Endisi yang keras bersorak yuk. Great is our God. Boleh tepuk tangan di atas kepala yuk. Kita datang di tempat ini mau agungkan Yesus yang dahsyat, mau muliakan Yesus. Semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Hey. Woo. Amin. Yesus dimuliakan, Yesus hadir melawat kami.
Mari nyatakan segenap hati kita. Haleluya. Sambil angkat tanganmu. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan masih terjadi. Oh, 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 oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian belenggu. Katakan mujizat yang percaya sama-sama. Great is our God. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. God bless you. Silakan duduk saudara. Shalom, saya Samantha Juwita. Senang sekali dapat menyampaikan informasi serta kegiatan di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Ikuti ibadah gabungan NDC Women Mother's Day dengan tema Dua Sisi. Ibadah diadakan pada Kamis 25 Mei pukul 10.30 bertempat di NDC Living World dan akan dilayani oleh Pastor Widya Wimanjaya dan Jesslyn Abdi Saputra. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Encounter Night Rabu 17 Mei pukul 19 bertempat di NDC Living World. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ibadah kenaikan Yesus diadakan pada Kamis 18 Mei dengan jadwal sebagai berikut. Kenaikan Yesus ke surga menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Seat booking melalui aplikasi NDC. Wah, sebentar lagi Juli, liburan anak sekolah. Enaknya kasih kegiatan liburan apa ya? Aduh, bingung nih. Mom, nggak usah bingung. Mendingan liburan anak di bulan Juli kita ikutan yang seru-seru aja yuk di NDC Kids. NDC Kids mengadakan Bible Camp anak dengan tema The Magnificent Me. Camp ini bertujuan agar anak dapat menemukan dan mengalami pemulihan gambar diri sesuai dengan firman Tuhan. Bible Camp diadakan pada 7 hingga 8 Juli 2023 dan dapat diikuti oleh anak usia 8 hingga 12 tahun. Pendaftaran dilakukan di booth Bible Camp. Segera daftarkan putra dan putri Anda karena kuota terbatas. Sistem penggembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui KOR. Hari di mana saya menerima kenyataan Papa tercinta mendadak harus meninggalkan kami untuk selama-lamanya adalah titik terendah dalam hidup saya. Kehadiran dari teman-teman KOR sangat nyata, full support dalam menghibur, mendampingi saya dan keluarga dari pagi hingga malam, bahkan rela menginap beberapa malam menemani saya. Mereka semua sudah seperti I.O. dadakan yang mengatur semua urusan keperluan di rumah duka dari hari pertama hingga selesainya dengan sangat baik. Komunitas KOR adalah satu-satunya keluarga rohani yang sangat-sangat berarti bagi saya. Bergabunglah di KOR sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join KOR. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan Tuhan Yesus memberkati. Inilah hati kami yang menyembah Tuhan. Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku
Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Segenap hati kita katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Panggil namanya Yesus. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Inilah sembah kami Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Saya mau undang kita bangkit berdiri sama-sama, katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku pujian sembah bagi Yesus Tuhan kami, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari angkat tanganmu, haleluya. Kau yang menjadikan segalanya indah, segalanya mulia, bahkan kau jadikan kami sempurna untuk menyembah-Mu Tuhan. Inilah sembah kami, inilah pujian kami. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Saya mengundang saudara angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Rasa kagum dan takjub pada Tuhan. Itu yang membuat kami bernyanyi, bertepuk tangan. Sungguh kami mau tetap memiliki sense of awe, rasa takjub kepadamu. Sebab Engkau memang layak dikagumi. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Bukan soal acara, program, fasilitas, pembicara atau yang lainnya. Tapi karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Itu yang membuat ibadah ini jadi berarti.
Sekarang berbicaralah, lidah bibir yang terbatas ini Tuhan urapi. Hamba berdoa lepaskan firman yang tajam, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menyembuhkan yang sakit, menegakkan kami yang goncang, menguatkan kami yang lemah. Tapi lebih penting di atas semuanya, supaya kami kenal pada pribadi Tuhan dan kenal jalan-jalan Tuhan. Supaya kami tetap kuat di musim kehidupan, karena kami tahu musim berganti musim. Tapi firman-Mu itu kekuatan kami. Terima kasih, hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak memiliki apapun. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Lidah bibir hamba-Mu ini, Tuhan urapi. Sebab ribuan kata-kata yang terucap, itu nol artinya dan hanya menguap saja kalau tidak dikuasai oleh pengurapan Tuhan. Urapi hamba-Mu, berbicaralah Tuhan. Firman yang praktis, yang sederhana, yang dapat dimengerti oleh setiap kami. Bagi-Mu hormat, Bagi-Mu pujian, kemuliaan, keagungan, kejayaan. Bagi-Mu segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur pada Tuhan boleh ada kembali di ibadah di gereja ini. Ya, takut sebut nama salah. Ya, ini berarti bukan di NDC ya, bukan NCH ya, tapi kan bagian dari NDC ya. Jadi ya oke. Nah, yang belum kenal ya, saya punya nama Rubin Ong ya, agak salah kostum sih hari ini ya. Sebab saya tadi pagi mesti khotbah dulu di satu tempat, jadi mau pakai casual memang nggak bawa ya, tapi nggak berdosa lah, percayalah ya. Nah, apa kabar semua? Luar biasa ya. Saya hari ini ditemenin anak-anak dari Manado ya. Ketemu mereka kira-kira 10 hari yang lalu di Bitung. Mereka lagi ada di Jakarta, jadi saya ajak mereka bersama-sama. Oke, tanpa menggurui, tanpa sok tahu, ya saya sedikit akan sharing kepada Bapak Ibu semua. Mungkin lebih fokus pada soal kuasa kan. Kita kan dalam minggu Pentakosta, minggu Paskah. Sebelum kemudian kita akan masuk kepada hari Pentakosta, ya, hari pencurahan Roh Kudus. Betulnya itu hari itu tuh, hari panen raya seharusnya ya. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, satu kali kalau Bapak Ibu membaca di Kisah Rasul pasal 6, nanti saya akan baca mungkin 2-3 ayat saja. Kalau nggak salah saya sudah kirim ke Ibu Anita, itu ayat-ayatnya mungkin nanti ditampilkan saja. Nah, satu kali begini Bapak Ibu, backgroundnya adalah jemaat-jemaat dari Yunani, terutama para janda yang disebut dengan janda Helenis, itu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, itu nggak diperhatikan. Ya, makanya saya senang sekali tadi pelayanan untuk memberkati dari gereja ini tetap jalan. Ya, saya kenal gereja ini, bayangkan sudah lama banget sebelum Indonesia merdeka. Belum ada lagi ya, terlalu tegang kayaknya wajahnya. Nah, dari saudara ada di Grandville sana, saya sudah datang kan. Ya, saya sudah ketemu Pastor Yosia cukup lama, ketemu beberapa rekan ya cukup lama, sampai kemudian gereja ini mengalami banyak perkembangan, ada di mana-mana ya. Nah, kalau Bapak Ibu membaca bahwa waktu itu ya pelayanan terhadap itu tuh sosial ministry lah, table ministry, memberi makan, memberi bantuan pada yang termarginalisasi itu, kelompok terpinggirkan itu nggak terlalu diurus. Sampai akhirnya para rasul ini, soko guru gereja ngomong, nggak sehat ini. Kita konsentrasi pada doa dan firman, tapi pelayanan ini kan penting sekali. Diakonia namanya, diakonis. Itu pelayanan table, pelayanan meja. Ya. Nah kemudian dipilih beberapa orang. Nah salah satunya adalah Stefanus. Ada yang namanya Stefanus? Stefanus? Pas kalau orang, oh Stefanus ya. Saya pikir Stephen loh, bayangkan. Nah, ya Stefanus juga. Ada yang namanya Stefani, sama itu, same. Stefani kalau wanita, jangan dibalik. Pria Stefani, cowok Stefanus, itu kebalik namanya ya. Nah, nama Stefanus itu muncul di sini sebagai martir pertama kali. Martir pertama secara manusia. Tapi martir yang pertama kali adalah Tuhan Yesus kan. Ya, Jesus itu adalah first martir. Kemudian Stefanus di gereja mula-mula. Nah, arti kata Stefanus, katakan Stefanus. Stefanus itu artinya ada yang tahu nggak? Stefanus. Stefanus itu artinya kingdom authority. Jadi dia punya itu tuh mahkota. Ya, arti nama Stefanus adalah mahkota. Dia punya otoritas kerajaan. Kan kekristenan not talking about religion, but talking about the kingdom of God. Ya ini kerajaan Allah.
Jadi kalau agama nanti kita terpenjara di bangunan saja, tapi di kehidupan nggak jelas, kan bukan itu. Karena kita ini ada dalam pemerintahnya raja yang memerintah kita 24 jam. Makanya nyanyi jangan hanya di gedung gereja, nyanyi di kehidupan lah. Ya di bisnis kita nyanyi, ya bukan maksudnya bukan nyanyi lompat-lompat, tapi begini, mengekspresikan penyembahan kita. Kan banyak orang yang kudusnya cuma di hari Minggu. Tapi dalam pekerjaan berantakan. Nah itu namanya kekristenan terpenjara pada roh agamawi. Saya tidak mau begitu. Oh iya, makanya saya tidak mau jadi pendeta yang apa rasa paling hebat. Enggak lah, sorry ya. Pemujaan terhadap pendeta sekarang sudah terlalu berlebihan dan itu bahaya banget. Biasa saja sama pendeta. Wong pendeta juga manusia kok. Kita butuh dipeluk. Ya keluarga maksudnya, jangan sembarangan orang meluk kita lagi ya. Nah maksudnya begini, iya dong. Saya butuh punya komunal, makanya tadi ada KOR kalau nggak salah ya. Itu penting banget. Jadi tergabunglah di KOR. Ya sebab itu gereja sesungguhnya. Saudara nggak ada yang bisa kuat sendirian. Sorry, nggak ada Superman, yang ada super team. Loh, nggak ada yang amin kayaknya ya. Ya, loh kok maksa-maksa saya bro ya. Nah, Superman itu kan ciptanya Hollywood, gak ada lagi. Superman itu kesombongan. Aku itu penyembahan tertua di dunia. Aku mau naik, aku mau duduk, aku mau bertata. Yesaya pasal, kok lupa? Ya Yesaya lah, pasal berapanya agak lupa saya. Yesaya 14, ketawanya menghina saya lagi ya. Makanya begitu sudah menghina, Tuhan bela saya. Ya, jangan main-main sama hamba Tuhan. Nah saudara tegang bayangkan, tadi nyanyi sukacita begitu dengar khotbah kayak saya diadili bayangkan ya. Kayaknya saya kurang keren dibandingkan tadi, ya tadi keren-keren sih, memang keren-keren ya, asli itu keren-keren semua ya. Oke, ya ayat yang 8, let's see. Kisah Rasul pasal 6 ayat 8, boleh ditampilkan multimedia. Di belakang ada ya, oke. Itu ayat 3, ayat 8 boleh. Biasanya ditampilkan di sini, ini dia. Nah. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kalau Alkitab berkata di antara orang banyak, ini berarti bukan hanya soal di kebaktian, tapi di kehidupan. Nah, karunia-karunia kita itu, saya yakin semua kita itu punya gift. Makanya saya butuh yang lain butuh saya. Jadi kalau ada pendeta yang merasa dia Superman, paling pinter, paling benar, paling rasa tahu, ya saya bilang udahlah, janganlah. Udah jadi pinter saja, ndak usah merasa pinter. Ya kayak saya ini nggak usah merasa ganteng, memang ganteng kok. Melecehkan lagi kayaknya ya. Nah coba, orang itu udah kaya saja ndak usah merasa kaya. Ya pinter saja ndak usah merasa pinter. Orang kalau rasa pinter kan nanti susah dinasehati. Susah. Dinasehati susah, nah itu tuh. Beda, ya. Nah Bapak Ibu yang luar biasa, ya Stefanus ini penuh dengan karunia dan kuasa. Nah setiap kita punya gift, makanya lihat orang jangan lihat penampilannya, ada karunia. Sayang ya, kalau nggak hati-hati orang kan kalau nggak hati-hati nggak diberdayakan dengan karunianya, tapi malah diperdaya terus dalam kehidupan. Ya, saya kalau ketemu orang-orang, wow, saya satu kali ada di pantai itu, Nasepah kebalik lagi, Nasepah Ambon, ya, di Ambon ya. Minggu depan ini dalam anugerah Tuhan saya ke Ambon lagi, Nasepah, saya lagi duduk. Saya dengar cerita, ada orang bayangkan. Ini orang ini menurut saya hebat, penuh dengan kuasa Tuhan. Dan karunianya luar biasa, tahu karunianya? Karunia marifat. Dia itu kalau lihat orang bisa tahu personalnya, walaupun orang itu belum kenalan. Ini gift ya, tidak semua orang begitu, tapi orangnya gak aneh-aneh bro. Biasa saja, normal, bercanda, makan begitu. Enggak jalan yang aneh-aneh, ditanya bahasa Indonesia menjawabnya bahasa roh. Enggak, biasa saja. Kan ada orang yang suka ngeroh-ngeroh begini aneh-aneh. Apa kabar? Kerapata kasih kita kiri. Oh iya. Iya, ada orang datang ke saya, Pastor Rubin, nakarapata kasih kene. Saya tanya, tolong terjemahkan, minta kopinya. Ya saya jawab, nehi ramata kasih kita kiri. Campur bahasa India lah sedikit, nehi enggak ada lah. Enggak salah nehi enggak ada ya. Ya saya paksa-paksa ada lah ya. Nah Bapak Ibu ini, tapi ternyata berantakan. Ya berantakan, kuliah nggak selesai, uang nggak jujur. Saya bilang udahlah, rohani nggak diukur dari begituan. Tapi berfungsinya kita dengan nilai-nilai yang kuat. Nah orang ini penuh karunia, cuman memang karena orang nggak punya uang, cuman lulus SD. Jadi akhirnya dia kerja di Pertamina, tapi bagian tukang potong rumput. Pertamina, tapi tukang potong rumput.
Tukang potong rumput, tapi di Pertamina. Pertamina, tapi tukang potong rumput. Dia dipotong rumput, tapi Pertamina. Nah, saya ulang, kalau orang kerja di Pertamina, keren kan? Zaman lama, bayangkan, era Orde Baru, kerja di Pertamina, top, tapi tukang potong rumput. Saudara yang luar biasa. Tahu nggak? Orang ini marifatnya luar biasa. Gift dari Tuhan. Di empower oleh kuasa Tuhan. Jadi setiap kali ada case yang melibatkan apa begitu soal uang hilang kemana, dia ditanyain. Dia menjawab dan orang yang nyuri itu ketemu. Sama orang-orang begini jangan main-main Bapak Ibu. Itu marifatnya kuat sekali itu. Dia bisa melihat di balik yang kelihatan. Keren banget kan? Itu gift dari Tuhan. Sampai akhirnya dia diangkat menjadi pesuruh. Naik kelas lah. Dari tukang potong rumput jadi pesuruh. Tapi di Pertamina. Di Pertamina tapi pesuruh. Ya kan? Saya ulang-ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, satu kali ada orang sekolahkan dia. Karena berbelas kasihan. SMP, SMU, Uni persamaan. Singkat cerita posisinya naik di kantor itu. Kalau nggak salah jadi kepala kantor. Tapi ketajamannya tetap luar biasa. Bayangkan dia singkapkan semua yang korupsi. Dan polisi datang tangkepin orang-orang itu. Audit semuanya beres. Sampai kemudian dia tua. Nah, nggak berhenti cerita di situ. Makanya kalau orang dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Saya nanti akan beritahu ya. Stefanus ini Bapak Ibu nggak sekedar hanya melayani meja. Tapi dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dia diperlengkapi. Itu kata diperlengkapi itu. Makanya karunia kalau tidak diperlengkapi kuasa Tuhan percuma. Ya, saya nggak tahu ada saudara yang mungkin ahli di bidang IT, ahli di bidang seni, ahli di bidang apa saja. Oh, itu gift dari Tuhan. Ya, saya bisa begini pun gift. Saya pelayanan sudah hampir 30 tahun lebih kali. Sampai hari ini bertahan. Dan ini anugerah dari Tuhan. Kalau orang tanya kok bisa Pak Rubin? Ya, saya bodoh asli. Saya nggak pernah berpikir untuk pada titik ini. Ya, nggak rasa apa sih. Karena semua pemberian dari Tuhan. Tapi kalau saya tidak di-empower oleh kuasa Roh Kudus, percuma Bapak Ibu. Tidak ada artinya Bapak Ibu. Makanya orang boleh berteori teologi yang luar biasa, sorry to say ya, rasa paling pinter dalam doktrin dan sebagainya. Kalau tidak dikuasai oleh kekuatan Roh Tuhan, kita mau pakai apa coba? Iya dong. Tapi saya ngomong begini nggak ngeroh-ngeroh sembarangan. Makanya saya tadi bilang sama Yosia kalau nggak salah. Ya, sama Yosia atau sama siapa? Ketemu orang banyak jadi lupa saya. Nah, saya bilang begini, kalau kemudian begini, orang cuma berteori, tapi nggak dikuasai oleh kuasa kekuatan Roh Tuhan percuma. Tapi di satu sisi, orang itu kalau dipenuhi Roh Tuhan, logikanya kuat. Makanya jangan pernah berpikir begini, oh orang karismatik itu nggak ada logika. Hang on. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus, logikanya kuat, tajam cara berpikirnya. Oh iya, saya tidak mau sembarangan dalam ini. Sebab prinsip saya menabur pikiran, menuai perbuatan, menabur perbuatan, menuai kebiasaan, menabur kebiasaan, menuai karakter, menuai masa depan. Menabur masa depan itu ditentukan dari karakter ditentukan dari kebiasaan ditentukan dari perbuatan ditentukan dari cara berpikir tajam, perbuatan tajam, kebiasaan tajam, karakter tajam, masa depan kuat. Kenapa orang masa depannya kuat? Lemah, karena karakternya lemah. Kenapa karakternya lemah? Habitnya lemah. Kenapa habitnya lemah? Perbuatannya lemah. Kenapa perbuatan lemah? Cara berpikirnya lemah. Kenapa cara berpikirnya lemah? Tidak dikuasai oleh Roh Tuhan. Saudara tepuk tangan atau tidak, saya semangat khotbah. Tidak ada urusan dengan itu. Saya tidak mau pikiran saya dikotori oleh pornografi. Come on, saya tidak mau pikiran saya dikotori oleh mamon. Saya tidak mau pikiran saya dikotori oleh kebencian, oleh apa, rasis misalnya. Memandang orang dari suku, dari dia naik mobil apa, dari pakaiannya apa. Gak penting itu. Cosmic war itu ada di sini Bapak Ibu. Makanya bangsa yang ininya lemah, mentalitasnya lemah. Nah, kata pertobatan itu kan metanoia, yaitu perubahan cara berpikir. Boleh nggak burung terbang di atas kepala kita? Ya boleh. Ya kalau nggak boleh kita melanggar undang-undang perburungan. Loh, burung punya undang-undang untuk terbang. Tapi pertanyaan saya, boleh nggak burung kemudian
duduki kepala kita, bikin sarang, buang kotoran, beranak pinak. Nah itu yang harus dilawan dengan penyembahan. Makanya penyembahan kenapa ngangkat tangan? Karena setuju dengan Tuhan. Biarkan prinsip Tuhan menguasai kita, supaya kita kuat dalam cara berpikir. Dengan Bapak Ibu, sorry ya, orang kalau nggak kuat cara berpikir, kita lumpuh, kita dikalahkan, kita gampang ditakut-takuti, kita gampang dipecah-pecah dalam kehidupan. Karena kita nggak kuat. Kok marah saya? Enggak. Oke, kita baca ayat saja. Oh, Om tadi belum selesai cerita saya. Bapak Ibu tahu nggak? Itu orang kemudian posisi naik. Loh, tadi kan belum selesai ceritanya kan? Ya kan, saya nyambung mumpung saya ingat. Sebab kalau nggak nyambung kan nggak enak banget. Tadi pendeta ini ngomong apa sebenarnya nggak jelas juga kan? Memang kadang saya nggak jelas juga sih. Tapi nggak tahu kok diundang-undang juga, padahal nggak jelas juga saya. Mungkin karena nggak jelasnya itu saya diundang kali ya. Saya tidak stand up komedi loh di sini, percayalah. Nggak ada tampilan lucu begini, bayangkan. Oke, Bapak Ibu tahu. Kemudian dia punya posisi hebat. Dia tabur itu. Nyekolahin banyak orang. Sampai satu kali anak yang dia sekolahkan kerja di Rusia. Di bagian perminyakan. Waktu orang ini pensiun. Ini true story. Waktu orang ini pensiun. Anak yang di Rusia yang dia kasih beasiswa berkata, Opa, beta ini sukses sekarang. Jadi Opa ke Rusia lah liburan. Kan Opa sudah pensiun. Terbang dia ke Rusia. 2 minggu saja liburan di sana. Nah ternyata anak muda ini aktif di pelayanan. Kayak ikut kor begitu. Kor. Ya kok kor lagi. Kor itu kan nyanyi ya. Sorry. Bahasa Inggris saya kurang bagus soalnya. Tapi kor itu kan singkatan bahasa Inggris ya. Community. Oh iya. Saya ngomong saja langsung bergetar. Community of Revival. Keren itu asli. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu tahu. Jadi dia ikut persekutuan. Nah, di persekutuan itu oma yang punya rumah sakit. Sakitnya dokter udah kasih tahu 3 bulan lagi meninggal karena kanker berat. Nah, opa ini punya penglihatan. Karunianya doain orang. Setiap kali tumpang tangan orang sembuh. Itu karunia. Itu karunia, tidak semua orang begitu tuh. Saya kadang kala tumpang tangan, orang mati. Ya sudah waktunya memang. Jadi jangan takut kalau saya altar call nanti, jangan takut. Tetap saja mati. Enggak. Untung saya enggak berdoa tadi buat kalian. Enggak. Karena sudah waktunya, kan mati bukan tragedi, kan jalan tercepat ketemu Tuhan mati. Mau apa lagi coba? Sudah, toh. Amin itu. Bapak rohani berarti, oke. Sebentar saya doakan Bapak. Enggak Pak. Enggak. Sudah. Nah, Bapak Ibu apa yang terjadi? Doakan. Kemudian di marifat, ternyata oma ini penuh kepahitan. Kebencian sama saudara, sama relasinya diberesin. Sembuh omanya sembuh. Hidupnya panjang lagi. Padahal so tua loh, sembuh. Bapak Ibu yang luar biasa, yang mengagetkan. Opa ini tadinya liburan dari Ambon cuma 2 minggu. Harus 3 bulan di Rusia. Kenapa? Why? Karena yang punya rumah oma itu adalah ibu mertua dari ketua sinode gereja ortodoks se-Rusia. Di mana Presiden Putin ibadah di sana. Loh, Putin kan orang ortodoks. Satu-satunya Eropa yang menolak LGBT itu cuma Rusia. Nah, ya kadang kala bingung juga ya kalau ditampilkan dia apa begitu. Gak jelas juga sih kadang. Loh, Bapak Ibu tahu 3 bulan dia keliling Rusia. Khotbah di gereja-gereja ortodoks Rusia. Masuk ke sana gampang. Anak dari dusun di Ambon. Apa itu namanya? Kuasa. Makanya karunia yang diperlengkapi oleh kuasa. Itu disebut bahasa Yunania pleres. Pleres itu begini, maksimal total. Dan hasilnya dahsyat. Nah saya berdoa semua gift yang Tuhan beri buat kita. Yuk di-empower dengan kuasa Tuhan. Amin. Sebab begini, itu legitimasi. Nah sekarang saya tarik. Untuk apa sih semua itu? Yang pertama, kuasa dipakai itu bukan hanya untuk melakukan sesuatu. Tapi untuk menjadikan kita berubah dari dalam. Nah itu yang penting. Saya beritahu ya, doain orang geblak gampang kok. Apalagi orang karismatik kan itu paling suka nangis.
Ya kan? Gereja Kalisepati kan paling suka nangis. Musik belum bunyi saja sudah nangis kok. Apalagi kecepet pintu, lebih nangis lagi kan. Kadang-kadang nangisnya nggak jelas juga kan. Nggak apa-apa, saya juga orang suka nangis dalam hadirat Tuhan. Tapi kan begini, untuk saya doain orang, khotbah gampang. Tapi sorry itu saya. Untuk saya berubah dari dalam. Di mana orang nggak suka, saya tetap mengampuni. Di mana kemudian saya lagi susah, saya tetap memberi. Di mana kemudian saya harus mengutamakan orang lain, walaupun orang lain itu nyakitin saya. Itu enggak gampang, Pak. Makanya sorry ya, semua yang di mimbar, kalau kita enggak berubah dari dalam, maafkan saya, nanti kita main drama saja. Oh ya, termasuk saya loh. Kan saya di mimbar juga. Udah curiga siapa ini. Nah, termasuk saya juga. Ya. Oke, ayatnya mana Pak Pendeta? Kisah Rasul 1, ayat yang ke-8. Jamnya kelihatan ya. Supaya enggak kebablasan. Yang main keyboard masih ada, bro? Boleh maju ya? Boleh maju sebentar. Siapa tahu saya nyanyi, saya pengen nyanyi. Mumpung di NDC, siapa tahu ada produser yang remix. Enggak lah. Ya, oke. Nah ini, yang main keyboard kalau ada boleh maju, karena kurang, ada? Oh ada ya, oke kan. Enggak, kalau, ada, jangan lari, biasa saja, udah kesini. Mereka tahu kok ibu pemain keyboard, udah tanya. Jadi duduk, kan itu tempatnya ibu. Main pelan-pelan ya bu ya, sis saja, jangan ibu lagi ya. Sister maksudnya, bukan sisis. Ini coba. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan yang saya katakan mungkin agak mengagetkan. Kuasa Roh Kudus datang bukan karena kita berdoa. Karena orang belum tentu berdoa dipenuhi oleh Roh Kudus kalau doanya hanya untuk kepentingan sendiri. Baca kitab Yakobus, kamu doa kamu tidak dapat apa-apa. Kamu doa tapi kamu nggak berubah karena doamu kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Jadi kuasa ini tidak datang karena kita berdoa, tapi untuk dapatkan kuasa ini hanya lewat doa yang sejalan atau seturut dengan Roh Kudus. Agak kaget sedikit mungkin ya, enggaklah biasa saja sebetulnya. Karena begini, ada orang doa, hanya doanya untuk kepentingan sendiri. Nah, kuasa ini tuh datang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kata kuasa di sini, yang suka belajar bahasa asli pasti tahu. Muncul kata dunamos. Ini beda dengan John chapter 1 verse 12 I think. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau kamu menerimanya. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu exousia. Itu hak, itu wibawa ilahi. Tapi harus di-empower oleh kuasa ini yang disebut dengan dunamos. Kata ini. Dari kata dunamos muncul kata dynamite. Daya ledak eksplosif yang tidak terkalahkan. Makanya Bapak Ibu jangan coba-coba dengan orang yang di-empower oleh kuasa Tuhan. Oh lain. Cara ngomongnya beda, cara karakternya beda. Karena kuasa itu yang pertama adalah ini dia. Dan kamu akan menjadi being. Bukan untuk melakukan dulu. Banyak orang kan sukanya berbuat apa, demonstrasi, sampai ada festival apa, sampai ada apa, sampai oke, silakan bikin acara apapun, orang rebah, apa, silakan melakukan apa saja. Tapi pertanyaannya, beingnya itu yang penting menjadi dulu, menjadi saksi. Kata saksi berasal dari kata asli namanya marturios. Dari kata itu muncul kata martir. Siapa saksi pertama? Jesus Christ. Wahyu 1 ayat yang kelima. Jadi kuasa ini menjadikan kita seperti dia dulu. Bukan hanya melakukan sesuatu, tapi menjadikan kita diubah dari dalam dulu. Makanya, saya kalau dalam pelayanan mau kecewa. Hari ini saya tidak akan pelayanan. Saya pelayanan puluhan tahun, ikut jaringan banyak banget. Bayangkan, kadang-kadang kan kita lihat figur bro, bisa kita kecewa loh. Ada orang bayangkan, doakan orang, tidak perlu altar call, tengkeng, susuk pada terbang, bayangkan. Itu kayak susuk kayak berlian-berlian pada terbang, bayangkan. Orang dilepaskan, orang rebah, orang nangis berjam-jam. Beberapa hari kedapatan dia selingkuh. Coba,
Makanya antara karisma dan karakter itu kadang-kadang nggak sejalan memang. Karena karakter itu lahir kalau orang melakukan firman Tuhan. Kalau karisma itu kan memang gift, pemberian dari Tuhan. Makanya kalau kita tidak di-empower, sorry ya, kita pinter nyanyi, kita pinter main musik, kita pinter khotbah, kita pinter bikin acara apapun. Kalau kita tidak diubah dari dalam dulu, nanti orang lain diberkati, kita sendiri capek. Nah Tuhan itu mau supaya kita dulu yang diubah dari dalam. Ya ini kan. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kemudian seluruh Yudea, Samaria dan sampai kemana? Ke ujung bumi. Ya, tolong dijawab dengan jujur ya. Saya berharap semua sadar ada di sini ya. Sebab katanya di acara kalau orang sadar penuh dan hadir penuh berarti itu sadar. Sadar penuh dan hadir penuh. Saya boleh tanya ya. Gampang mana sih Bapak Ibu? Dipukul membalas atau dipukul mengampuni? Oh berarti sadar semua ini ya, haleluya. Saudara ternyata semua jujur ya. Oh ya, sebab begini, dipukul orang membalas gampang Pak. Tapi dipukul orang mengampuni. Saya kalau ngomong pukul nggak cuma fisik. Pekerjaan kita dipukul orang dari belakang. Karir kita ditusuk orang dari belakang. Tapi kita tetap mengampuni. Itu kekristenan. Di mimbar ini yang diajarkan itu kan. Kita mau pakai apa coba di luar sana? Kalau cuman pakai keras-keras, kalau cuman pakai koneksi, kalau cuman pakai kekuatan manusia, bukan Kristus. Orang berkata kalau gitu Kristen lemah ya Pak Ruben. Hang on, enggak dong. Kita punya kekuatan beda. Jadi begini, kuasa yang mengempower semua karunia kita, itu tujuannya mengubah kita dari dalam. Nah, saya mesti kayaknya nyanyi sebelum saya selesai. Boleh kasih D? Ya ampun, mainnya enak banget ya. Saya cenderung pengen nyanyi lagu Widuri loh. Enggak lah itu aku lama banget. Di suatu senja ya, dia tahu itu. Ya, itu lagunya Burut. Oh, Burut sudah nggak ada ya. Tahu lagu ini? Ini D ya. Nggak tahu ketinggian atau enggak, tapi bisa lah. Aku bernyanyi bahagia. Bahagia tertawa dong, masa bahagia cemberut. Memuji Yesus. Come on. Selamanya. Asik. Aku bernyanyi. Senyum dong. Bahagia. Ada yang terpaksa oke juga. Memuji Yesus. Sampai kapan? Nggak tahu kan asli bahasa Inggris. This is my story. This is my song. Udah, jangan lanjutin nanti konser lagi ya. Nah, oke, lagu itu saudara tahu judulnya Blessed Assurance. Salah satu lagu yang dikarang oleh orang yang juga mengarang lagu itu. All the way, my Savior lead me. Itu biasanya dipakai untuk pemakaman orang meninggal. Ya kan? Tahu nggak Bapak Ibu? Siapa pencipta lagu ini? Abad 1870-an di New York dari keluarga Puritan. Saya nggak cerita itunya. Tapi anak ini salah operasi matanya. Buta. She was blind. Sampai dia meninggal. Meninggal di usia 87 tahun. Orang ejek dia berkata, mana Tuhan kok begini kamu? Dia tersenyum. Dia cuma bilang begini, satu kali saya akan melihat. Yang saya lihat adalah kekasih jiwa saya. Saudara tahu orang ini? Mengarang lagu nggak banyak seumur hidupnya. Hanya 8.000 himne. Imagine ya. Nggak pernah keliling dunia. Tapi di konser-konser terbaik di dunia. Di auditorium yang heritage. Lagu-lagunya di arrangement dengan cara begitu luar biasa. Orang bertobat menitikan air mata. Miliatan orang disentuh. Anak saya tahu lagu ini. Hopefully cucu saya akan tahu lagu ini juga. Himne. Pengarangnya adalah Fanny Crosby. Orang buta. Tapi diubah dari dalam. Sorry ya, banyak orang buta tapi melihat. Sementara bisa saja orang melihat, tapi buta.
Karena uang, kekuasaan, ego sudah menutup matanya. Karena ini talking about inside out, not outside in. Saya duduk membaca ini dan berkata, wow. Yang kedua sekarang. Kuasa untuk apa Bapak Ibu? Karunia dipakai, di-empower oleh kuasa Tuhan. Untuk kita mengerjakan kehendak Tuhan. Ya, makanya saya dorong Bapak Ibu. Ini kalau menurut saya, ini ke depan akan ada banyak hantaman yang kita tidak tahu apa. Ya, saya beberapa kali udah diteguhkan oleh beberapa orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan. Dia berkata, Pak Rubin kasih tahu gereja, ini ke depan gak gampang. Ya, saya nggak reaktif dengan apa yang terjadi sekarang ini bro ya. Di beberapa kawasan udah panasnya luar biasa. Saya tahu para pengusaha, saudara nggak gampang sekarang. Inflasi begitu tinggi, ya kan? Krisis ada di mana-mana. Tapi buat saya nggak usah khawatir lah. Orang berkata, sampai Pak Presiden, Menteri Keuangan berkata, saya setuju sekali. Tahun ini tahun gelap, tahun ke depan lebih gelap lagi. Saya malah berkata, yes, saya senang. Kok senang Pak Rubin? Udahlah, nggak usah takut. Hanya orang yang hidup dalam terang, yang akan tetap berjalan di tengah kegelapan. Dan dia tetap akan bisa membawa orang-orang untuk tetap berjalan. Jadi, ya nggak usah khawatir Bapak Ibu. Tapi please begini, yuk kerjakan kehendak Tuhan. Karena kuasa ini ada pada kita. Makanya saya dorong Bapak Ibu semua, di pekerjaan kerjakan kehendak Tuhan. Pelayanan tidak harus ada di sini kan. Tapi di kehidupan sehari-hari, yang melayani di sini, lakukan yang terbaik. Oke, kita coba lihat ya. Ini ayat saya tidak kasih karena tiba-tiba muncul. Yohanes pasal 4 ayat 34. Saya akan selesai dengan ayat-ayat ini. Masih boleh ya bro, masih kira-kira 5 menit lagi lah. Ya, after that saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Nah ini dia, thank you ya multimedia, wah cepat sekali. Ini pasti sekolah Alkitab itu yang multimedia. Nah cepat sekali kan, kecepatannya sekian detik saja. Nah ini dia, kata Yesus kepada mereka. Ya ini setelah Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk seperti merpati. Roh Kudus bukan merpati loh, tapi seperti merpati bentuknya. Sekali lagi, dia bisa berbentuk apa saja. Tapi kenapa merpati? Ya ini tafsiran saya, Nggak ada di Alkitab, tafsiran saya, tapi nggak sesat kok. Kenapa merpati? Satu-satunya burung yang itu tuh, apa sih namanya, monogami, itu merpati. Oh iya. Merpati itu setia sama pasangan, monogami. Coba, ya makanya kalau bebek lain, bebek itu poligami. Bebek itu nyosoran. Jadi kalau orang dipenuhi oleh kuasa Tuhan tapi nyosoran, itu bebek, bukan merpati. Terus merpati itu enggak punya empedu, enggak ada. Bebek ada empedu, empedu itu pahit. Ya udah, jangan dicoba pulang ke rumah belah merpati, enggak usah. Merpati enggak ada empedunya. Nah itu tafsiran saya. Karena memang merpati ini adalah ketulusan, kesucian. Ya Roh Kudus itu digambarkan seperti merpati waktu Yesus keluar dari air kan. Bukan merpati, seperti merpati. Nah setelah Yesus diurapi, Bapak, nanti saya akan tutup dengan satu ayat di Kisah Rasul 10. Tapi ini yang dia katakan, Alkitab katakan, kata Yesus kepada mereka. Yuk baca sama-sama 2-3 jemaat yang ada di sini. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah kata pekerjaan, katakan pekerjaan. Ini bahasa Yunaninya pakai kata ergon. Seperti Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya dan kamu melakukan perbuatan baik supaya mereka mempermuliakan Bapamu di surga. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, ergon. Nah, pekerjaan ini beda dengan job. Makanya saya katakan yang senior-senior usia di atas 60 tahun, saya beritahu buat Bapak Ibu, jangan pensiun, jangan. Tetap bekerja untuk Tuhan. Pensiun itu kan angka orang di kantor dari jam 8 sampai jam 5. Makanya job beda dengan work. Ergon beda dengan job. Job itu project. Project bisa hilang. Tapi yang namanya work, pekerjaan dari Tuhan, itu tidak mungkin bisa hilang. Dan kerjakan itu terus Bapak Ibu. Lewat kata-kata. Yang pinter masak, masalah terbaik. Yang pinter bikin seni, bikinlah yang terbaik. Yang pinter lakukan apapun, lakukan yang terbaik. Yang pinter kerjain orang, kerjainlah yang terbaik. Oh jangan yang terakhir itu ya Bapak Ibu. Nah begini, kerjakan apa saja Bapak Ibu. Karena kita diurapi dengan kuasa Tuhan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Minggu ini saya secara manusia sedih. Keponakan yang saya sangat kasih dan suka nganter saya ke bandara. Dia begitu useful buat saya. Tiba-tiba istrinya pass away. Baru kemarin saya mesti tomorrow terbang ke Jogja early morning. Karena pemakamannya dia masih 32 tahun.
Ya, terpukul secara manusia, tapi saya bersuka cita. Bayangkan waktu saya lihat jenazahnya, baru meninggal kemudian saya datang ke kamar jenazah, saya lihat dia, wow, lain memang mukanya. Adik saya itu dipenuhi oleh marifat, dia berkata, kamu tahu nggak? Dia itu terkejut kenapa? Dari wajahnya. Kok melihat kemuliaan Tuhan mahkota itu begitu luar biasa. Dia tidak menyangka dan tidak terpikirkan. Saya tanya kenapa kamu bilang begitu? Kamu nggak tahu dia deh. Dia itu kalau doa detail bersyafaat tiap hari. Sampai saya bilang sama istri saya, dia udah menyelesaikan semuanya. Makanya saya ingatkan buat Bapak-Ibu, hidup cepat. Kena cancer nggak lama. Aduh, makanya orang ya kalau sombong berkata, gua masih panjang umur, semua masih baik-baik. Jangan. Saya juga nggak ngerti besok apa yang akan terjadi dengan saya, lusa dan apa. Bukan pesimis loh. Dan nggak nakut-nakutin siapapun. Hidup cepat. Saya dulu pikir zaman pandemi pendeta mati belakangan. Kenapa? Karena pendeta kan harus nguburin yang mati. Harusnya kan. Loh, harusnya kan pendeta makin mati belakangan. Pengusaha dulu lah, profesional dulu. Karena yang nguburin nanti siapa kalau nggak pendeta? Makanya saudara baik-baik sama pendeta. Loh, saudara kawin pendeta. Saudara mati pendeta juga. Anak lahir pendeta. Tikus di rumah pendeta juga. Janganlah yang terakhir ya. Tapi Bapak Ibu bayangkan, teman-teman saya pendeta pada mati juga zaman pandemi. Mumpung masih ada waktu. Kisah 10 ayat 38, setelah ini kita berdoa selesai. Udah satu ayat lagi. Sorry ya multimedia ini ayat, cepat sekali memang, luar biasa ini. Ya saya nggak kasih ayat ini tiba-tiba muncul. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Dari mana Bapak Ibu? Tahu nggak kata Nazaret? Nazar, akar. Nazaret itu kota yang nggak keren. Kotanya orang bodoh, kotanya orang tersisih, kotanya orang yang tidak dianggap. Tapi dia justru mengaku dirinya, I am from Nazareth. Memang gak sombong sih dia. Harusnya akan ngaku, I am from Jerusalem. Bagaimana Allah mengurapi dia? Dengan Roh Kudus dan apa? Kuat kuasa. Yesus saja waktu jalan di bumi ini, pakai ini. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Semua tetap baik wajah saya, Bapak Ibu untuk bisnis di luar sana. Kompetisinya ngeri. Saudara akan berhadapan dengan sistem yang begitu luar biasa. Kelicikan dan sebagainya. Sudah disuruh naik. Saya harus turun sebentar berarti ya. Karena mereka sudah naik. Terima kasih untuk peringatannya. Ya, kalian rasa lebih rohani dari saya kayaknya ya. Jadi oke. Ampuni mereka Tuhan. Enggak apa-apa. Thank you. Karena sudah jamnya ternyata ya. Jangan ingat yang lucu-lucu terus. Ingat khotbahnya apa tadi ya. Tapi saya berdoa, yuk semua karunia di-empower oleh kuasa Tuhan. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yes Lord. Boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu. Shedekara Papa. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Yes Lord. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Koraba shedekara Papa. Hallelujah. Jesus. Shedekara Papa. Saya tahu di antara semua kita ada di sini. Saudara penuh dengan karunia dari Tuhan. Itu tujuannya untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus mau selalu bersama kita. Mari penuh dengan kuasa Tuhan. Pleres maksimal total buat dia. Haleluya. Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mari yang di depan, di tengah, di belakang, samping, kiri, kanan, dimanapun kita berada. Boleh sekali lagi angkat tangan di hadapan Tuhan. Jesus,
Dia taruh karunia-karunia buat kita. Ada keahlian-keahlian. Dia mau diperlengkapi kita oleh kuasanya. Oh ya, mengubah kita dari dalam, tapi untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan mau. Ada kecakapan, ada hikmat, ada marifat, ada strategi, ada berkat, ada kekuatan yang tak terbatas. Datangnya dari Dia. Jesus, say hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, oh Jesus, hallelujah. Oh ya 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 ya. Yang lemah berkata aku kuat, yang jatuh berkata aku bangkit lagi, yang tak berdaya berkata aku ini pahlawan, yang miskin diberkati. Tidak ada dari kami yang merasa lemah, bukan karena kekuatan kami, tapi karena roh Tuhan ada pada kami. Kami penuh dengan hikmat, kami penuh dengan kekuatan, kami penuh dengan anugerah, kami penuh dengan kuasa Tuhan, kami penuh dengan strategi ilahi, kami penuh dengan kuasa Tuhan. Seperti Tuhan mengurapi Stefanus, Tuhan mengurapi Filipus, Tuhan mengurapi Paulus, Tuhan mengurapi kami. Sedekara papa. Yes Lord, berkati umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau terus bergerak dengan penuh kekuatan-Mu. Karena kami tahu Engkau sedang bekerja bahkan tanpa referensi manusia. Ada banyak keajaiban yang Tuhan sedang kerjakan. Kami percaya kami akan ada di waktu-waktu yang tepat, di tempat-tempat yang tepat, berjumpa dengan orang-orang tepat, berkata-kata tepat, melakukan hal-hal yang tepat, dengan strategi-strategi tepat, dan hasilnya tepat untuk Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah sampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menghargai Engkau Roh Kudus. Engkau bertata penuh dalam hidup kami. Terima kasih. Sembuhkan kami yang lemah, kuatkan kami yang sekarang goncang, tegakkan kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara yang diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Berapa saudara diberkati lewat kebenaran firman Tuhan? Boleh bagi tangan tinggi-tinggi sekali lagi, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk Pastor Rubin buat pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, buat Bapak Ibu yang punya permohonan doa, saudara bisa menuliskan bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar, bisa ditampilkan. Atau saudara bisa scan QR code-nya. Nanti akan ada ratusan pendoa yang berdoa untuk setiap pokok doa yang masuk. Dan kami percaya bahwa setiap masalah yang didoakan dengan yang tidak didoakan pasti berbeda. Amin. Karena ada kuasa dalam doa orang benar. Sekali lagi percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Juga kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa mengikuti acara Revival Night setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 malam di YouTube channel NDC Ministry. Dan di sana kita akan berdoa bersama, memuji, menyembah Tuhan, juga mendengar kebenaran firman Tuhan. Baik saudara, kita akhiri ibadah kita. Kembali saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari sekali lagi satukan hati kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah kami sore hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang sudah turun di tempat ini. Hadirat-Mu sudah melawat, menjamah, dan memberkati hidup kami. Kami tahu tanpa kehadiran-Mu semua ibadah kami sia-sia Tuhan. Biarlah ibadah kami sore hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-Mu Pastor Rubin Ong yang sudah menjadi berkat buat kami. Sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati hamba-Mu dimanapun dia berada dalam pelayanannya. Tuhan pakai lebih heran lagi. Sehingga melalui kehidupannya Tuhan banyak orang boleh datang pada Tuhan. Berkat juga keluarganya, istri anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Kami percaya, jadilah kami dalam melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Biar hidup kami boleh terus dipakai Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Juga untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang boleh beribadah hari ini, kami percaya kami pulang tidak sama seperti kami datang. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Bahkan jalan keluar serta kemenangan Tuhan sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan sepanjang minggu ini, biar apapun yang kami kerjakan, Tuhan menyertai dan mengurapi. Roh Kudus terus menuntun hidup kami.
Jadikan hidup kami berhasil untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan sebelum kami berpisah, sekali lagi membuka hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati bersama katakan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, God bless you all.